Mas Ares. Kali ini aku mau ngebahas tentang manusia terpintar di dunia. Yang pertama ada Kim Un-yong, yang kedua ada Gregory Smith, dan yang terakhir ada Akrit Jaswal. Mau tahu kan? Yuk kita intip yuk. Yang pertama, Kim Un-yong, manusia ber-IQ tertinggi di dunia. Lahir pada tahun 1962, pada umur 4 tahun dia sudah bisa membaca huruf Jepang, Korea, Jerman, Inggris. Pada umur 5 tahun ia mampu memecahkan masalah pada soal matematika tersulit. Ia mencatatkan dirinya pada Guinness Book of World Records dengan highest IQ 210. Yang kedua, Gregory Smith mendapatkan penghargaan Nobel pada usia 12. Lahir pada tahun 1990, Gregory Smith mencatatkan namanya pada Nobel Perdamaian berkat usahanya dalam mendirikan International Youth Advocate, perkumpulan orang muda seluruh dunia. Dan yang ketiga, Akrit Jaswal, dokter bedah usia 7 tahun yang dijuluki anak terpandai di dunia, telah melekat pada Akrit Jaswal. Seorang anak dari India, ia mengejutkan publik ketika pada umur 7 tahun melakukan pembedahan pada seorang gadis lokal di tempatnya. Gadis itu menderita luka bakar di tangannya hingga tangannya tidak dapat dibuka, dan Jaswal pun melakukan pembedahan hingga jemari gadis itu bisa terbuka seperti sedia kala. Saat ini, ia tercatat sebagai dokter paling muda di dunia. Ia diterima di universitas pada usia 11 tahun. Wah, pinter-pinter banget ya. Rumah terunik di dunia. Yang pertama, rumah Kubik House Rotterdam dari Belanda. Yang kedua, Dancing Building in Praha dari Republik Ceko. Dan yang ketiga, Ferdinand Zeval Palace dari Paris, Prancis. Penasaran kan mau tahu? Yuk intip yuk. Yang pertama, Kubik House di Rotterdam, Belanda. Arsitektur modern telah memberikan banyak bangunan yang menakjubkan dunia. Piet Blom punya ide rumah kubik pada tahun 1970. Ada beberapa gedung yang dibangun di Helmond, dan ketika kota Rotterdam memintanya untuk membangun perumahan di atas sebuah jembatan penyeberangan, ia memilih konsep ini. Bentuknya yang menyerupai kubik sangat fenomenal dan indah ya. Yang kedua, Dancing Building di Praha, Republik Ceko. Dirancang oleh arsitek Ceko-Kroasia Vlado Milunik bekerja sama dengan Frank Gehry. Bangunan selesai pada tahun 1996. Bangunannya yang menciut di tengah dan melebar di bawah diibaratkan seperti orang yang menari, yang dipengaruhi oleh gaya Barque design. Yang ketiga, Ferdinand Cheval Palace di Paris, Prancis. Istana Ferdinand Cheval dibangun oleh seorang tukang pos di Haute-Rives, Prancis, yang dimaksudkan untuk menggunakan sebagai kuburannya sendiri. Joseph Ferdinand Cheval telah bekerja sebagai kurir surat di daerah pedesaan di sebelah tenggara Prancis selama 12 tahun. Suatu hari ia tersandung sebuah batu kapur kecil. Heran dengan bentuk dan susunan batu itu, ia lalu membawanya pulang. Sejak saat itu, ia mulai mengumpulkan batu selama perjalanannya, mengantar surat dan membawa batu-batu itu dalam saku. Selama 33 tahun, dia dan istrinya membangun bangunan dari batu. 2 tahun setelah selesai, dan hanya beberapa hari setelah ia selesai menulis autobiografinya, Cheval meninggal dan dikebumikan dalam struktur bangunan baru yang dia bangun selama 8 tahun itu. Wow, keren-keren kan? Saya akan membahas tentang penggambaran surga dunia. Gimana ya?
itu kafe. Yang kedua, Elysium. Dan yang terakhir, The Other World. Mau tahu? Simak yuk. Yang pertama, Kogane. Mitologi Eropa menjelaskan Kogane, sebuah pulau mistis yang menyerupai surga umumnya, di mana setiap orang dapat memiliki apapun yang mereka inginkan. Sungai dari anggur dikatakan mengalir di tempat ini, dan rumah maupun jalanan terbuat dari kue. Pada tempat ini, seksualitas sangat sering terlihat. Tempat ini dikatakan terletak di sekitar Samudra Atlantik. Yang kedua, Elysium. Yunani dikenal sebagai tanah orang-orang yang diberkati. Pada awalnya, Elysium hanya untuk mereka yang terpilih oleh dewa yang dapat memasuki tempat ini. Namun perlahan semua orang bisa masuk ke dalam Elysium. Tempat ini digambarkan sebagai tempat yang ideal, penuh dengan keindahan. Seorang penulis dari Yunani mengidentifikasikan bahwa Elysium berada di suatu pulau di lautan Atlantik. Dan yang ketiga, yang terakhir, The Other World, surga mitologi Celtic, berbentuk pulau yang berada di bawah lautan dan merupakan cerminan terbalik dari bumi tempat manusia berada. Pada pulau ini, penyakit, perang, penuaan, dan bentuk kejahatan lainnya tidak akan ada di tempat ini. Mitologi Celtic juga menggambarkan bahwa The Other World berada di Samudra Hindia. Gimana? Seru kan pastinya? Kali ini aku akan membahas tentang hewan yang bisa dipercaya bisa mengusir kesialan. Hewan apa saja itu? Yang pertama ada macan, yang kedua ada kucing, yang ketiga ada kuda. Penasaran kan? Yuk intip yuk. Yang pertama, macan mungkin dianggap sebagai hewan buas yang mengerikan. Di India, macan dipercaya merupakan hewan tunggangan Dewi Durga yang dipercaya dapat membawa hal baik serta kemakmuran. Sementara itu, di Cina, macan disimbolkan sebagai perlindungan karena simbol macan biasanya terletak pada pakaian atau sepatu anak-anak untuk mengusir nasib sial. Yang kedua, kucing. Kucing dijadikan binatang paling lucu dan paling baik untuk dipelihara. Selain bisa dijadikan teman, kucing menjadi salah satu hewan yang dipercaya bisa mendatangkan kesuksesan. Di Jepang, kucing emas yang melambai-lambaikan tangan adalah sebuah simbol untuk memanggil kemakmuran dan keberuntungan. Dalam ajaran agama Islam, kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Adam. Itulah sebabnya jika manusia harus menyayangi kucing. Yang ketiga, kuda dianggap sebagai salah satu hewan yang spesial dan bisa membawa keberuntungan. Kuda putih dipercaya sebagai simbol keberuntungan pada banyak kebudayaan, bahkan sejak zaman dulu. Kuda dijadikan sebagai simbol dari kesuksesan, kesetiaan, keberanian, dan kecepatan dalam mitos India. Kuda putih dianggap sebagai reinkarnasi Dewa Wisnu. Tuh, kamu tinggal pilih mau hewan apa. Ya udah kalau gitu, sampai di sini. Jangan lupa cari tahu itu perlu. Sama saya Sukma Sares.